Etika organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah sistem hubungan terstruktur yang mengoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipandang sebagai koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Etika organisasi merupakan pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi yang akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan serta visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada prinsip etika organisasi. Yang pertama ada asas keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Asas kedua yaitu asas persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan gender, persamaan ras, serta persamaan dalam bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Selanjutnya ada asas kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya berkenaan dengan nilai kemanusiaan seperti hormat, menghormati, kasih sayang, dan membantu orang lain. Kemudian ada asas keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Selanjutnya ada asas kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga tidak ada sikap semena-mena kepada orang lain. Selanjutnya ada asas kebenaran. Kebenaran harus dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Selanjutnya ada dimensi etika organisasi. Dimensi etika organisasi yang pertama ada teori birokrasi. Menurut teori ini, ciri organisasi yang ideal adalah adanya pembagian kerja, hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, aturan dan prosedur kerja yang rinci, hubungan tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat dengan aturan tersebut. Yang kedua ada manajemen organisasi. Prinsip ini cukup banyak diadopsi oleh para pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Prinsip ini ditemukan juga dalam organisasi yang diterima secara birokratis. Prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, sentralisasi dan desentralisasi, inisiatif, dan kesetiakawanan kelompok. Selanjutnya ada manajemen keilmuan. Prinsip ini berkenaan dengan gerakan, perubahan sikap atau perilaku dari kedua pihak yang terlibat langsung dalam organisasi, yaitu pemilik dan karyawan. Prinsip yang terkandung dalam manajemen keilmuan yaitu pedoman kerja atau aturan kerja yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Pegawai harus dipilih secara keilmuan yang berdasarkan penelitian terhadap bakat dan jenis pekerjaan. Yang ketiga, pembinaan hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan dan pegawai. Yang keempat, adanya tanggung jawab antara pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, kinerja pegawai dihargai sesuai dengan tingkat produktivitas yang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi etika individu. Faktor yang mempengaruhi etika individu yang pertama ada keluarga, faktor situasional, pengalaman hidup, kemudian nilai, moral, dan agama, dan yang terakhir adalah pengaruh teman. Selanjutnya adalah mengembangkan etika di tempat kerja. Mengembangkan etika di tempat kerja dapat dilakukan dengan menerapkan tingkah laku etis, penyaringan karyawan dalam seleksi awal, mengembangkan kode etik, menyediakan pelatihan etika, memberikan dukungan terhadap perilaku etis, dan yang terakhir menerapkan etika dalam praktek sehari-hari.